Shalom teman-teman. Ya, saya senang banget ketemu kamu di video ini, di channel saya ini. Ya, shalom. Mungkin yang belum subscribe boleh subscribe dulu channel ini supaya ini bisa terus mendukung saya membuat video. Amin. Thank you ya yang sudah subscribe. Nah, saya pengen bicara bahwa tahukah kamu tentang penginjil atau hamba Tuhan yang bernama Smith Wigglesworth? Saya pernah angkat kisah Smith ini dalam video saya sebelumnya, bagaimana dia melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa dipakai Tuhan. Tapi dengan versi yang berbeda, saya akan kutip lagi pelayanan Smith Wigglesworth ya. Nah, dalam catatan sejarah pelayanan Smith, minimal ada 14 orang mati yang dia bangkitkan. Ya. Lalu saya punya teman, dia punya literasi buku tentang Smith. Dikatakan di buku itu ada 25 orang mati yang dibangkitkan dalam pelayanannya. Lalu ada lagi kaki buntung yang tumbuh dalam pelayanan Smith. Dan banyak orang yang lumpuh itu berjalan kembali dalam pelayanan Smith. Juga orang-orang yang sakit kanker, tumor, TBC disembuhkan dan luar biasa pelayanannya. Nah, siapakah orang yang hebat ini? Tahukah kamu? Smith adalah seorang tukang ledeng. Ya, dia pekerja kasar. Smith juga ternyata tidak pernah sekolah barang satu hari pun. Dia ternyata bukan orang berpendidikan. Dia bisa baca tulis ketika dia menikah dan istrinya mengajari dia untuk membaca dan menulis. Nah, saya pengen bicara apa tentang Smith ini, tentang kisah Smith ini. Jadi saya mau bilang gini, seringkali Tuhan itu memakai orang-orang yang dianggap sebelah mata, orang-orang yang lemah, orang-orang yang biasa saja, dipakai hebat luar biasa oleh Tuhan, supaya yang nampak kemuliaannya itu Tuhannya, bukan orangnya. Amin. Coba bayangkan ada orang mungkin gelarnya doktor, profesor, orang-orang yang terpandang, lalu pelayanannya luar biasa. Pasti orang-orang akan melihat, ya, orang ini hebat dan lain sebagainya. Tapi seringkali Tuhan memakai orang-orang biasa itu supaya kemuliaan Tuhan yang nampak, atau istilahnya supaya orang-orang tahu yang hebat itu Tuhannya. Amin. Bukan orangnya. Ya. Ingat gak cerita Gideon? Tuhan memakai Gideon. Siapa Gideon? Gideon sebenarnya seorang pengecut dan penakut. Ketika Israel atau bangsanya dikuasai oleh bangsa Midian, dia bersembunyi ketakutan. Dia bukan heroik seperti pahlawan, bukan. Nah, tapi yang uniknya adalah Tuhan pakai Gideon penakut ini untuk membebaskan, untuk menjadi pahlawan bagi orang Israel, umat kesayangan Tuhan. Jadi Tuhan nggak pakai hamba Tuhan, Tuhan nggak pakai seorang jenderal yang hebat, no. Tuhan pakai penakut dan pengecut. Supaya apa? Supaya tampak kemuliaan Tuhan. Ini loh, yang hebat bukan Gideonnya. Sebab fakta menunjukkan Gideon adalah seorang penakut. Betul ya? Yang hebat itu Tuhannya. Lalu ketika ada pasukan Israel terlalu banyak untuk menyerang Midian, Tuhan gak bolehin. Dan akhirnya Tuhan hanya pakai 300 pasukan untuk mengalahkan Midian yang jumlahnya puluhan ribu. Dan itu kejadiannya agak lucu ya. Bangsa Israel dan Gideon bukan perang bunuh-bunuhan, bukan, dia hanya tiup sangkakala ya, musik tari-tarian gitu. Musuhnya bunuh-bunuhan sendiri. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa yang hebat di sini bukan Gideon dan bukan pasukan Israel, tetapi Tuhan kita yang hebat. Ya, kamu yang merasa mungkin gak bisa apa-apa,
ya, lemah, terbatas, mungkin maaf kata miskin, mungkin maaf kata ada kecacatan. Dengar baik, Tuhan malah senang memakai engkau karena segudang kelemahan kamu untuk dipakai untuk alat kemuliaan Tuhan. Ya, jangan pernah berpikir atau membatasi Tuhan. Tuhan, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak mungkin dipakai Tuhan. Bukan. Tapi seringkali Tuhan malah pakai orang-orang seperti engkau supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan, supaya orang-orang memuji bahwa benar yang hebat itu Tuhannya, bukan manusianya. Setuju? Karena manusia itu memiliki kecenderungan dia suka berbuat dosa, melanggar firman, suka hal duniawi, suka hal kedagingan. Ya, susah sekali untuk cari kebaikan dalam diri manusia. Ya, kecenderungan manusia adalah berbuat dosa, dan dosa. Maka dari itu kita di sini belajar bahwa yang hebat itu Tuhannya. Amin. Saya juga teringat kepada Elia yang pembuat mujizat yang luar biasa juga. Tapi Alkitab mencatat gini, Alkitab menyebut gini, Elia adalah orang biasa. Halo, orang biasa tapi dipakai Tuhan dengan kuasa Tuhan untuk melakukan mujizat-mujizat atau perkara-perkara yang besar. Ya. Lalu kalau ada orang-orang yang lemah, yang terbatas, yang dianggap sebelah mata, jangan kamu juga ikut-ikutan memandang rendah. Ya. Saya percaya orang-orang lemah pun itu berharga di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus pun rela mati untuk orang-orang seperti mereka. Ya, saya pikir apa yang saya bagikan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Ya, Tuhan Yesus memberkati ya. Bye, God bless you.